Episode kedua menceritakan kehidupan Earn yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya bekerja sebagai pedagang salapau dan penerjemah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka selalu bekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Kesederhanaan itu tidak menghalangi Earn untuk berprestasi di sekolah. Ia dikenal sebagai anak yang rajin belajar dan selalu memberikan hasil terbaik. Suatu hari sepulang sekolah, Earn memperlihatkan hasil ujiannya kepada kedua orang tuanya. Ia berhasil memperoleh nilai sempurna, nilai tertinggi di sekolahnya. Melihat pencapaian itu, kedua orang tuanya merasa sangat bangga. Sang ibu yang begitu bahagia langsung memberikan hadiah sederhana berupa salapau rasa favorit Earn. Bagi keluarga mereka, hadiah kecil itu merupakan ungkapan kasih sayang yang jauh lebih berharga daripada apapun. Momen sederhana itu membuat Earn menyadari betapa bahagianya kedua orang tuanya. Ia merasa senang karena untuk membuat kedua orang tuanya bahagia, ia tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Namun, di dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan, apakah dia sudah benar-benar bahagia? Dan mulai mempertanyakan kebahagiaannya sendiri. Ia belum mengetahui seperti apa kebahagiaan yang benar-benar ingin ia cari. Ia pernah mendengar orang-orang berkata bahwa uang adalah segalanya dan uang bisa membeli kebahagiaan. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Suatu hari ketika pulang sekolah, Earn dijemput ayahnya menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, mereka melewati sekolah elit Anna Botanic One School. Bangunan yang megah dan indah membuat Earn tanpa sadar terus memandanginya. Ayahnya kemudian bertanya apa Earn masih ingin bersekolah di sana. Earn menggeleng pelan. Ia menjawab bahwa dirinya hanya sedang melihat-lihat karena bangunannya sangat bagus. Padahal jauh di dalam hatinya, sekolah itu adalah sekolah impiannya. Di sanalah ia menyadari seperti apa kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun kebahagiaan itu terasa terlalu mahal bagi kedua orang tuanya. Meski begitu, Earn tidak menyerah. Baginya kebahagiaan adalah ketika ia bisa terus berusaha, mengikuti berbagai perlombaan, memenangkan penghargaan, dan membawa pulang sertifikat yang membuat kedua orang tuanya tersenyum bangga. Ia belajar dengan tekun hingga akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Earn berhasil memperoleh beasiswa penuh dan diterima di sekolah impiannya. Hari pertama memasuki sekolah, impiannya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saat pertama kali masuk kelas, Earn berkenalan dengan seorang siswi bernama Shisha. Shisha terkejut melihat gantungan kunci yang tergantung di tas Earn. Ternyata mereka sama-sama penggemar Madfrid. Kesamaan hobi itu membuat mereka cepat akrab dan akhirnya menjadi sahabat. Bagi Earn, mendapatkan teman baru ternyata tidak sesulit yang ia bayangkan. Beberapa minggu kemudian, seorang senior datang ke kelas mereka. Senior tersebut meminta seluruh siswa menutup mata. Setelah semua menutup mata, senior tersebut memilih beberapa siswa dengan menarik mereka maju ke depan. Salah satu yang terpilih adalah Earn. Ketika semua siswa diminta membuka mata, para senior mengumumkan bahwa Earn dan siswa lainnya terpilih menjadi anggota pemandu sorak tahun itu. Mendengar pengumuman tersebut, raut wajah Sisha langsung berubah. Ia tampak tidak senang melihat sahabatnya yang terpilih. Hari pertama latihan pun dimulai. Earn terlihat kesulitan mengikuti setiap gerakan. Dari kejauhan, Sisha bersama dua temannya memperhatikan latihan itu. Salah satu temannya berkata bahwa senior hanya memilih Anne karena wajahnya cantik. Menurutnya, Sisha jauh lebih pantas menjadi anggota pemandu sorak. Sisha hanya tersenyum tipis sambil berkata pelan. Anne berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda dari mereka. Dia selalu harus bekerja keras untuk apapun. Hidupnya benar-benar menyedihkan. Nada bicaranya terdengar seperti sedang meremehkan kehidupan Anne. Setelah latihan selesai, para senior memberi waktu istirahat. Anne menghampiri Sisha dan kedua temannya. Begitu melihat Anne datang, mereka langsung menghentikan pembicaraan. Salah satu teman Sisha mengalihkan topik dengan memuji tas baru milik Sisha. Sisha tersenyum bangga dan mengatakan tas itu tidak terlalu mahal, hanya 10.000 baht. Mereka pun mengajak Anne membeli tas yang sama. Anne langsung melihat canggung dan mengatakan tas itu terlalu mahal untuknya. Suasana mendadak hening, tak seorang pun menjawab. Tatapan mereka membuat Anne merasa semakin kecil. Tak lama kemudian ponsel salah satu teman Sisha berbunyi. Ternyata itu notifikasi dari taksi online yang mereka pesan. Mereka pun bersiap pergi. Anne bertanya kemana mereka akan pergi. Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka akan menginap di rumah Sisha. Sisha menoleh sambil tersenyum dan mengatakan Anne terlihat sibuk akhir-akhir ini. Jadi dia tidak mengajak Anne. Mungkin dia akan mengajak Anne lain kali. Sisha pun meninggalkan Anne sendirian. Saat melihat mereka pergi bersama, Anne menunduk menatap tas lamanya, lalu membandingkannya dengan tas baru milik Sisha. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kemiskinan tidak hanya membuat seseorang kekurangan uang, tapi juga membuat kehilangan kesempatan menikmati kebahagiaan sederhana bersama teman-temannya. Keesokan harinya, saat Anne sedang membereskan buku-bukunya sebelum pulang, Sisha menghampirinya. Saat itu, ruang kelas hanya berisi mereka berdua. Anne bertanya mengapa Sisha belum pulang. Sisha menjawab bahwa dompetnya hilang. Anne langsung menawarkan bantuan untuk mencarinya. Namun Sisha justru menatap Anne dengan tajam dan menyuruhnya memeriksa isi tasnya sendiri.
Eun membeku. Kalimat itu terdengar seperti sebuah tuduhan. Shisha kembali berkata, orang miskin seperti Eun mencuri uang teman sendiri bukan sesuatu yang mengejutkan. Ucapan itu terasa seperti tamparan bagi Eun. Shisha kemudian melangkah mendekat. Tiba-tiba ia meraih kedua tangan Eun dan menempelkannya ke rambutnya sendiri. Seketika itu juga Shisha mulai berteriak histeris. Eun panik dan kebingungan. Ia berusaha menenangkan Shisha, tetapi Shisha justru semakin histeris. Teriakan itu mengundang guru trip yang segera masuk ke kelas. Beliau langsung menghentikan keributan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menangis, Shisha menuduh Eun telah mencuri dompetnya. Ia mengaku telah menanyakan baik-baik kepada Eun, tapi Eun justru marah. Eun langsung membantah semua tuduhan tersebut. Guru trip kemudian memutuskan memeriksa tas Eun. Saat tas itu dibuka, sebuah dompet ditemukan di dalamnya. Guru trip bertanya, apakah dompet tersebut milik Shisha? Shisha langsung mengangguk. Eun mematung dan wajahnya pucat. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana dompet itu bisa berada di dalam tasnya. Meski terus membantah, semua bukti seolah mengarah padanya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga kakak Shisha. Tanpa mencari tahu kebenarannya, ia langsung menyeret Eun ke belakang sekolah dan memukulinya tanpa ampun. Shisha hanya berdiri menyaksikan semuanya. Dengan wajah penuh air mata, Eun memohon kepada Shisha agar mengatakan yang sebenarnya. Namun Shisha hanya diam. Kakaknya kemudian memaksa Eun meminta maaf sambil bersujud. Eun terus menangis dan bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Karena menolak bersujud, kakak Shisha kembali menghajarnya. Saat Eun mencoba melarikan diri, dua teman kakak Shisha langsung menahannya sehingga ia tidak bisa kabur. Eun hanya bisa menangis kesakitan, sementara Shisha tetap memilih diam. Setelah mengetahui kejadian tersebut, kedua orang tua Eun segera melaporkan ke polisi dan berniat menuntut Shisha dan kakaknya. Namun pihak sekolah, melalui guru trip, meminta agar kasus tersebut tidak dibawa ke jalur hukum demi menjaga nama baik sekolah. Ayah Eun langsung tidak terima dan bertanya bagaimana dengan keadilan untuk anaknya. Guru T tetap berusaha membujuk mereka agar berdamai. Ia mengatakan bahwa jika keluarga Eun mencabut laporannya, keluarga Shisha juga tidak akan memperpanjang kasus dugaan pencurian dompet tersebut. Ayah Eun menegaskan bahwa sekolah tidak memiliki bukti kuat yang membuktikan anaknya mencuri. Meski begitu, Guru T tetap memilih menyelesaikan masalah itu secara damai. Bagi Eun dan keluarganya, keputusan tersebut terasa sangat tidak adil. Pada akhirnya, Eun tidak memiliki banyak pilihan. Sebagai jalan tengah, sekolah memutuskan memindahkan Earth dari kelas matematika dan sains ke kelas reguler. Keputusan itu membuat kedua orang tuanya semakin khawatir. Jika Earth dipindahkan, ia akan kehilangan beasiswanya penuh, sementara kondisi keuangan keluarga mereka tidak memungkinkan untuk membayar biaya sekolah yang mahal. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Earth tampak kebingungan memikirkan biaya sekolahnya. Ayahnya menghampiri Earth yang sedang duduk, lalu menggenggam kedua tangannya. Ayahnya pun bertanya kepada Earl, setelah semua perundungan yang Earl alami, apakah Earl masih ingin bersekolah di sana? Earl mengangguk mantap. Melihat tekad putrinya, sang ayah pun berkata, selama ini kamu sudah belajar sangat keras, sekarang giliran ayah yang akan bekerja keras demi kamu. Mendengar kata-kata itu, Earl sangat terharu. Keesokan harinya, Earl resmi memasuki kelas barunya. Begitu memasuki kelas, ia langsung merasakan suasana yang sangat berbeda. Tidak seperti kelas matematika dan sains yang penuh persaingan akademik. Kelas ini jauh lebih santai. Ada yang sibuk berdandan, bergosip, membuat video joget, bermain ponsel, bahkan tidur di atas meja. Earn berjalan perlahan mencari bangku kosong. Tanpa sengaja, ia melewati dua siswi yang sedang merekam video. Mereka langsung memarahinya karena lewat di belakang kamera. Bentakan itu membangunkan seorang siswi yang sedang tidur di bangku belakang. Siswi itu adalah Bel. Dengan mata setengah terbuka, Bel membentak balik kedua siswi tersebut, mengatakan siswi tersebut berisik sekali, dan menyuruh mereka merekam video di luar kelas, karena dia ingin tidur. Salah satu siswi langsung menyebut Bel sebagai anak aneh. Bel mengabaikannya. Saat hendak kembali tidur, ia menyadari ada sebuah kertas yang ditempel di punggungnya. Di kertas itu tertulis, orang aneh. Bel melihat Earn yang masih kebingungan lalu berkata, dia bisa duduk di sebelahnya, walaupun dia orang aneh, tapi dia bukanlah orang jahat. Sambil menunjukkan kertas itu kepada Earl, Bel menoleh ke arah Kopan yang duduk di depannya. Tanpa banyak bicara, Bel meremas kertas tersebut lalu melemparkannya kepada Kopan. Kopan langsung mengeluh. Apa masalahnya, Bel? Bel menjawab singkat. Apa masalah Kopan sampai melemparkan kertas itu? Kopan pun langsung terdiam dan tidak bisa membalas. Bel kembali merebahkan tubuhnya dan melanjutkan tidurnya dengan tenang. Sementara itu, Earl akhirnya duduk di bangku sebelah Bel. Setelah kehilangan beasiswanya, Earl berusaha mencari penghasilan tambahan dengan bekerja sebagai guru private. Ia percaya bahwa selama terus bekerja keras, suatu hari nanti ia akan meraih kebahagiaan. Namun, setiap kali membantu ibunya berjualan di warung, ia selalu menyadari kenyataan yang pahit. Berapapun uang yang mereka hasilkan, rasanya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu hari, salah satu murid private-nya tiba-tiba membatalkan les melalui pesan singkat. Earl hanya bisa menghela napas. Penghasilannya kembali berkurang. Di tengah kebingungannya di kantin sekolah, Som tiba-tiba menghampirinya.
Eun terkejut melihat seseorang yang dikenalnya berada di sana. Ternyata Som kini menjadi guru baru di sekolah tersebut. Som kemudian mengajak Eun makan di sebuah restoran Jepang. Sesampainya di restoran, Eun berkata bahwa dirinya tidak mampu membayar makanan semahal itu. Som hanya tersenyum dan mengatakan bahwa hari itu dia yang akan mentraktir. Setelah mencicipi hidangan yang disajikan, mata Eun langsung berbinar dan mengatakan kenapa makan itu bisa seenak itu. Som tertawa kecil dan mengatakan makanan mahal biasanya memang terasa sangat enak. Di sela-sela makan, Som bertanya tentang kehidupan Eun di sekolah barunya. Ia ingin tahu apakah sekolah impiannya sesuai dengan harapannya selama ini. Eun menjawab bahwa dari segi pengajaran, sekolah barunya memang jauh lebih baik daripada sekolah sebelumnya. Som kemudian berkata bahwa ia sudah mengetahui semua tentang Eun, termasuk kabar bahwa Eun kehilangan beasiswanya. Menurut Som, sekolah tidak menentukan sifat seseorang. Anak yang baik akan tetap menjadi orang baik, sedangkan orang yang berniat jahat akan tetap berbuat jahat. Uang sekolah yang mahal pun tidak bisa menentukan siapa yang terbaik. Eun merasa kagum mendengar perkataan Som. Ia merasa Som yang ada di hadapannya sekarang sangat berbeda dengan Som yang dulu pernah menangis di rumahnya karena putus cinta. Mendengar itu, Som langsung mengaku bahwa dirinya memang sudah putus dengan pacarnya. Eun pun bertanya, apa penyebabnya? Alih-alih langsung menjawab, Som justru balik bertanya, menurut Eun bagaimana pendapatnya tentang orang yang membuat konten terlarang? Eun berpikir sejenak sebelum menjawab. Selama tidak merugikan orang lain, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Som mengangguk. Ia kemudian mengaku bahwa dirinya adalah salah satu pembuat konten terlarang. Itulah alasan pacarnya memutuskannya. Eun hanya terdiam. Som melanjutkan bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan karena juga membutuhkan uang, sama seperti Eun yang sedang kesulitan secara ekonomi saat ini. Dan kemudian bertanya apakah Som tidak takut dengan jejak digital. Som menjelaskan bahwa selama membuat konten ia tidak pernah memperlihatkan wajahnya sehingga identitasnya tetap tersembunyi. Ia bahkan menawarkan L untuk bergabung karena penghasilannya bisa mencapai sekitar 100.000 baht setiap bulannya. Menurut Som, jika Anne bersedia ikut bekerja dengannya, dengan tubuh Anne yang seksi dan kulitnya yang mulus, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Namun Anne menjawab dengan polos bahwa dirinya belum pernah memiliki pengalaman berpacaran ataupun hubungannya lebih jauh, sehingga tidak pernah ada yang mengatakan dirinya seksi. Som hanya tertawa kecil. Orang-orang tidak pernah mengatakannya karena selama ini Anne selalu menutupinya. Karena tekanan ekonomi yang semakin berat, Anne akhirnya menerima ajakan Som. Dengan identitas yang disembunyikan, menggunakan topeng, Som mulai mengajari cara membuat konten tanpa memperlihatkan wajah. Meskipun pada awalnya Anne dipenuhi rasa canggung dan ragu, perlahan ia semakin terjerumus ke dalam dunia yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya saat Anne hendak berangkat sekolah, ibunya bertanya kapan mereka harus membayar uang sekolah. Ibunya berharap pembayaran itu bisa ditunda hingga bulan depan karena ayah Elle masih harus mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki mobil keluarga mereka yang rusak. Elle lalu menawarkan untuk menggunakan uang tabungannya terlebih dahulu. Ayahnya menatap Elle dengan heran. Apakah Elle memiliki tabungan sebanyak itu? Elle akhirnya jujur. Ia menceritakan bahwa selama ini dirinya pulang terlambat karena bekerja sebagai guru les private. Ia mengatakan bahwa dirinya memang menyukai pekerjaan mengajar. Mendengar penjelasan itu, kedua orang tuanya merasa lega. Setidaknya, satu masalah keuangan keluarga berhasil mereka selesaikan berkat bantuan Earl. Di kelas, Baipor, Kopan, Nano sedang menonton sebuah konten terlarang melalui ponsel. Tanpa sengaja, Kopan menekan tombol volume hingga suara videonya terdengar cukup keras. Baipor langsung menegurnya agar mengecilkan suara. Kopan berkata bahwa meskipun wajah pemeran dalam video itu tidak terlihat, seseorang tetap bisa dikenali dari suaranya. Ia bahkan penasaran apakah salah satu pemeran video tersebut berasal dari sekolah mereka. Menurut Kopan, jika benar ada siswi sekolah itu yang terlibat, kemungkinan besar siswi tersebut akan langsung dikeluarkan. Ucapan itu membuat Anne yang duduk bersama mereka langsung merasa cemas. Tanpa sepengetahuan siapapun, Anne adalah salah satu pemeran dalam video tersebut. Tiba-tiba Kopan berseru bahwa ia melihat pemeran video tersebut memakai seragam sekolah mereka. Jantung Anne seakan berhenti berdetak. Ia langsung menoleh ke arah mereka. Kopan tampak mengamati layar dengan serius. Namun beberapa detik kemudian, Kopan memanggil Earl. Earl langsung terkejut dan menoleh kepada mereka. Ternyata bukan video itu yang ingin diperlihatkan. Kopan hanya ingin menunjukkan denah lokasi tiket yang baru saja dirilis. Earl pun menghembuskan nafas lega. Mereka pun kemudian sepakat mengandalkan Earl untuk mendapatkan tiket VIP di dekat panggung, karena Earl sudah 3 kali berhasil memenangkan kesempatan tersebut. Saat jam istirahat, Earl masuk ke sebuah bilik toilet. Ia segera mengirim pesan kepada Som agar menghapus video menggunakan seragam sekolah mereka. Namun Som menolak karena video tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari para penggemarnya. Som juga mengatakan bahwa ia akan segera mengirim bagian keuntungan milik Earl. Menurutnya, video itu menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dari perkiraan. Bahkan Som kembali mengajak Earl membuat konten dengan memperlihatkan wajah agar penghasilan mereka bisa meningkat lebih besar lagi. Namun Earl menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya belum siap melakukan hal tersebut. Setelah itu Earl keluar dari bilik toilet. Ia sedikit terkejut melihat Kopan sedang berdiri di depan wastafel.
Kopan kemudian mengeluhkan Nano yang meminjam uang darinya sebesar 10.000 bat. Nano pernah berjanji akan mengembalikannya setelah terpilih menjadi ketua warna. Namun karena gagal terpilih hingga kini uang itu belum juga dikembalikan. Kopan pun meminta bantuan Earl agar bersedia meminjamkan uang kepadanya saat nanti mereka membeli tiket acara sekolah. Earl menyetujuinya. Kopan lalu bertanya apakah Nano juga pernah meminjam uang dari Earl. Earl mengangguk, dan jumlahnya sama dengan yang dipinjam Nano kepada Kopan. Kopan pun mulai bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya Nano membutuhkan uang sebanyak itu? Bahkan keluarganya sendiri cukup kaya. Earl mengatakan bahwa ia pernah mendengar Nano diam-diam merawat banyak kucing jalanan. Uang pinjaman itu digunakan untuk membeli makanan kucing karena keluarganya tidak mendukung hobinya tersebut. Meski begitu, Kopan masih tampak ragu. Benarkah uang sebanyak itu hanya untuk memberi makan kucing? Adegan pun berpindah ke ruang loker. Amy sedang berdiri di depan lokernya ketika Bayport tiba-tiba datang dari belakang dan menutup kedua matanya. Amy pun berkata, coba tebak siapa. Bayport langsung mengeluh, harusnya dia yang mengatakan begitu. Amy pun berbalik menghadapnya dan mengatakan dia sudah mengatakannya untuk Bayport, jadi Bayport tidak perlu capek-capek mengucapkannya lagi. Namun Bayport justru membalas dengan nada yang sedikit menohok. Kalau dia tidak mau capek, dia tidak akan menghampiri Amy sekarang. Amy tersenyum tipis. Dia akhir-akhir ini sangat sibuk. Bayport tampak kecewa. Menurutnya Amy bukan sibuk, melainkan Amy bosan kepada dirinya. Sesaat kemudian, Bayport mencoba mendekati Amy, tetapi Amy segera menghindar. Bayport menghela napas. Ia berkata kalau akhir-akhir ini perasaannya aneh. Dia selalu memikirkan Amy. Ia menatap Amy dengan serius dan mengatakan sepertinya dia sudah jatuh cinta kepada Amy. Dan dia berharap Amy juga merasakan hal yang sama. Amy hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Bayport kemudian mengingatkan kejadian saat mereka berada di studio klub penyiaran. Ketika Amy sempat menyebut nama Sasika Mona, yang mana adalah namanya yang diawali huruf S. Namun Amy tetap memilih diam. Lalu Bayport pun mencium bibir Amy, dan Amy hanya pasrah menerimanya. Adegan berpindah ke ruang kelas. Bu Nalin sedang membagikan lembaran latihan kepada siswi. Saat melewati bangku Bel, beliau menyadari bangku itu kosong. Bu Nalin pun bertanya kepada Anne di mana Bel. Anne menjawab mungkin Bel ada di toilet. Bu Nalin terlihat sedikit kesal. Kenapa ke toilet sampai sepanjang jam pelajaran? Anne hanya bisa terdiam. Sebelum pergi, Bu Nalin meminta Anne mengumpulkan semua lembaran latihan di depan kelas pada jam terakhir. Setelah itu, Bu Nalin langsung menuju toilet. Beliau memeriksa setiap bilik satu persatu, namun tidak ada seorang pun di sana. Karena Bel tidak ditemukan, Bu Nalin memutuskan naik ke rooftop. Di sana, ia mendapati Bel sedang merokok sendirian. Awalnya, Bel menyembunyikan rokoknya di balik punggung. Namun setelah sadar yang datang adalah Bu Nalin, Bel justru kembali mengisap rokoknya seolah sedang menantang gurunya. Bu Nalin menghampiri Bel dan mengatakan merokok dilarang di sekolah. Bel menjawab dengan santai, aturan tidak selalu harus diikuti. Sesekali kita harus mendengarkan kata hati kita sendiri. Bel bahkan sempat mengajak Bu Nalin dengan menawarkan cara merokok. Tanpa berkata apa-apa, Bu Nalin langsung merebut rokok dari tangan Bel. Beliau mengisap rokok itu sebentar, lalu mengembuskan asapnya ke wajah Bel. Bu Nalin pun berkata, sebelum kamu mengajariku, lebih baik kamu kembali ke kelas. Bel terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu membalas perkataan Bu Nalin. Akhirnya Bel memilih pergi meninggalkan rooftop. Setelah Bel pergi, Bu Nalin menjatuhkan sisa rokok tersebut ke lantai, lalu mematikannya dengan menginjaknya. Adegan pun berpindah ke perpustakaan. Anne sedang membaca buku di perpustakaan. Tak lama kemudian ia melihat Jen dan menyapanya. Anne bertanya apakah Jen juga ingin membaca buku. Jen menjelaskan bahwa buku catatannya robek. Ia ingin meminjam solatip dari guru, tetapi tidak melihat seorang guru pun berada di perpustakaan. Anne melihat buku catatan Jen dan berkata bahwa robekannya cukup besar, dan mengatakan kalau Jen membutuhkan beberapa buku untuk menahannya saat memasang selotip. Jen mengangguk dan mengatakan bahwa ia akan mencari sedikit buku yang dibutuhkan. Ia menyarankan agar Jen mencarinya di lantai atas. Jen pun menuruti saran tersebut. Namun di lantai atas, Amy dan Sophie sedang bermesraan. Mereka terlihat berciuman panas, sampai mereka sadar ada kehadiran seseorang. Dengan cepat, Amy menutup kepala Sophie dengan jaket. Ternyata yang datang adalah Jen. Jen yang melihat Amy langsung menyapa Amy dan memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat penampilan Amy saat tampil di klub penyiaran dan menganggap penampilan Amy sangat keren. Amy mengucapkan terima kasih atas pujian tersebut. Jen kemudian memperhatikan Sophie yang tampak menyembunyikan wajahnya. Menyadari hal itu, Amy menjelaskan bahwa Sophie sedang bersedih karena putus cinta. Jadi temannya tidak mau siapapun melihat wajahnya. Jen pun mengangguk mengerti. Sebelum pergi, Jen menyemangati Sophie agar tetap kuat. Setelah itu, Jen kembali menemui Anne sambil membawa beberapa buku dan solatip. Sambil memperbaiki buku catatannya, Anne berkata bahwa jika suatu saat Jen memiliki masalah, ia boleh bercerita kepadanya. Walaupun dia mungkin tidak bisa banyak membantu, setidaknya dia bisa mendengarkan Jen. Jen tersenyum tipis. Ia mengaku tidak mengerti apa salahnya sampai semua orang menindasnya dan mengatakan bahwa Jen tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah adalah orang-orang yang menindasnya. Jen kemudian mengalihkan pembicaraan.
Ia bertanya mengenai pembagian anggaran antara tim pemandu sorak dan penonton tribun. Anne menjawab bahwa ia tidak tahu pasti, mungkin 50-50, mungkin 60-40, atau bahkan 70-30. Jen pun memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Nano. Adegan pun berpindah ke lapangan. Amy sedang berlatih basket bersama teman-temannya. Tanpa sengaja salah satu adik kelas bernama Aion terkena lemparan bola hingga terjatuh. Seseorang menyarankan agar kening Aion dikompres menggunakan es. Amy kemudian membantu mengompres kening Aion. Ia bertanya apakah keadaan Aion sudah membaik. Aion mengangguk dan mengatakan bahwa dirinya sudah baik-baik saja. Melihat tingkah Aion yang tampak sedikit aneh melihat pesona dirinya, Amy bercanda menyarankan agar Aion diperiksa ke dokter. Namun mereka malah tertawa bersama. Adegan berpindah ke lapangan sekolah. Jen yang melihat Nano sedang sendirian langsung menghampirinya. Ia meminta agar anggaran pemandu sorak dan penonton tribun dibagi sama rata yaitu 50-50. Namun Nano menolak. Menurutnya, tim pemandu sorak membutuhkan anggaran jauh lebih besar karena harus menyiapkan kostum, hiasan, properti, dan berbagai perlengkapan lainnya. Selain itu, tim pemandu sorak juga selalu mengharumkan nama sekolah melalui berbagai prestasi. Jan tidak menerima alasan tersebut. Ia kemudian mengumpulkan para siswi junior yang ingin menjadi penonton tribun. Salah seorang junior bertanya apakah kapasitas tribun cukup menampung seluruh siswi. Jan menjawab bahwa tempatnya pasti cukup. Jan kemudian kembali kepada Nano dan mengatakan bahwa antusias siswi sangat tinggi sehingga pembagian anggaran seharusnya lebih seimbang. Nano lalu memperjelas langsung kepada para junior. Ia mengatakan bahwa jika seluruh anggaran dibagi rata, dana untuk tim pemandu sorak akan berkurang, sehingga mereka tidak bisa menjanjikan penampilan sebaik tahun sebelumnya. Mendengar penjelasan itu, banyak junior akhirnya mengundurkan diri, karena ingin tim pemandu sorak tetap tampil maksimal. Mereka pun meminta Jen mengembalikan anggaran tersebut kepada tim pemandu sorak. Jen hanya bisa terdiam dan tidak mampu berkata apa-apa. Adegan pun berpindah. Sekolah memilih beberapa siswa berprestasi dari bidang akademik maupun kegiatan untuk membuat video promosi sekolah. Salah satunya adalah Amy yang terpilih sebagai siswa berprestasi di bidang kegiatan karena lagu ciptaannya sedang viral. Shopee membantu Amy merapikan pakaian dan rambutnya sebelum proses wawancara dimulai. Dalam acara tersebut, Ibu Shopee juga memberikan donasi untuk membantu pengembangan fasilitas belajar di sekolah. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Amy merupakan salah satu siswi berprestasi. Selama ini, ia mengira Amy hanyalah anak nakal yang sering meminta diajarkan belajar oleh Shopee. Shopee kemudian menjelaskan bahwa Amy sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan selalu berprestasi di bidang yang dia sukai. Setelah proses pengambilan video selesai, Amy melihat kembali hasil rekamannya. Salah satu kameramennya adalah Aion. Kemudian, Amy kembali menanyakan keadaan kening Aion. Aion mengatakan bahwa dirinya sudah pulih. Ia kemudian mengatakan bahwa sejak lama mengagumi Amy. Awalnya hanya sebagai penggemar, tetapi lama-kelamaan perasaan berkembang menjadi rasa kagum yang lebih dalam. Meskipun mengetahui Amy tidak memiliki perasaan yang sama, Aion tetap ingin menyampaikan isi hatinya. Amy menghargai keberanian Aion. Ia mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa mereka tetap bisa menjadi teman. Mereka pun kembali melihat hasil video yang telah diambil. Adegan pun berpindah. Bu Nalin sedang mencari murid yang tidak mengikuti pelajaran pada siang itu. Ia terlebih dahulu menuju rooftop sekolah, tetapi tidak menemukan seorang pun di sana. Saat hendak turun, Ibu Nalin menerima pesan dari guru trip. Dalam pesan tersebut, guru trip memberitahu bahwa salah satu murid Bu Nalin sedang membolos. Ia juga mengirimkan foto yang menunjukkan lokasi murid tersebut. Guru trip kemudian mengingatkan bahwa meskipun Bu Nalin masih menjadi wali kelas yang baru, ia tetap harus mampu mengawasi murid-muridnya dengan baik. Tanpa membuang waktu, Bu Nalin langsung menuju sebuah pusat perbelanjaan. Sesampainya di sana, ia melihat Bel sedang berkumpul bersama teman-temannya. Dengan berpakaian santai, Bu Nalin menghampiri mereka dan meminta izin kepada teman-teman Bel untuk berbicara berdua dengannya. Setelah teman-temannya pergi, Bu Nalin menatap Bel dengan tenang. Bu Nalin mengatakan kalau Bel sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau memang ingin melanggar aturan, kenapa memilih cara begitu mudah diketahui orang? Bel menjawab dengan santai, mengatakan kalau dia adalah keponakan kepala sekolah. Seberapa buruk kelakuannya atau sekeras apapun usahanya untuk dikeluarkan dari sekolah, bibinya tidak akan pernah mengeluarkannya. Bel kemudian meminta Bu Nalin untuk tidak mencampuri urusannya, karena itu adalah urusannya dengan bibinya. Setelah mengatakan itu, Bel langsung berbalik dan berjalan pergi. Namun langkahnya terhenti ketika Bu Nalin memanggilnya dengan beberapa kalimat dalam bahasa Prancis. Bel pun menoleh. Bu Nalin mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan kehidupan pribadi Bel. Ia hanya merasa sayang melihat kemampuan Bel yang terbuang sia-sia. Menurut Bu Nalin, jika Bel ingin sekolah berhenti menjadikannya sebagai sasaran, maka Bel harus membuktikan dirinya dengan cara yang benar. Bel menjawab bahwa ia tidak ingin membuktikan apapun, terlebih lagi di sekolah yang menurutnya sekolah bodoh. Bu Nalin kemudian bertanya, apakah Bel mengetahui apa itu kebebasan? Bel hanya terdiam. Bu Nalin pun melanjutkan, jika Bel benar-benar menginginkan kebebasan, maka Bel tidak akan terus melakukan hal-hal yang membuat orang lain merasa harus mengendalikannya. Semakin Bel bertingkah, semakin orang akan menganggap bahwa Bel hanya sedang mencari perhatian. Bu Nalin juga mengakui bahwa banyak hal di sekolah itu memang tidak masuk akal.
berbeda dengan lingkungan sekolah Bel sebelumnya. Meski begitu, ia menyarankan Bel untuk berhenti melawan dengan cara yang salah. Kalau Bel ingin mengalahkan kepala sekolah, maka lakukanlah dengan cara yang benar. Bel menatap Ibu Nalin dengan bingung. Dia tidak mengerti dengan maksud Bu Nalin. Bu Nalin menjelaskan bahwa jika Bel bersedia mengikuti kompetisi bahasa Prancis dan berhasil menjadi juara, dia akan bicara langsung dengan kepala sekolah agar Bel dapat dipindahkan ke sekolah yang diinginkan. Bahkan Bel juga berpeluang melanjutkan pendidikan ke luar negeri melalui beasiswa di tempat teman Bu Nalin mengajar. Itu kesepakatannya sangat baik jika Bel benar-benar ingin lepas dari bayang-bayang bibinya. Bel kemudian menatap Bu Nalin dan bertanya mengapa bibinya harus mendengarkan kata-kata Bu Nalin. Bu Nalin tersenyum tipis dan berkata, sebelum bibinya percaya kepada Bel, Bel harus lebih dahulu percaya kepadanya. Adegan pun berpindah. Shopee yang baru pulang sekolah dijemput oleh ibunya menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, ibunya bertanya apakah Shopee memiliki rencana untuk Sabtu depan. Shopee tampak bingung. Sang ibu kemudian mengingatkan bahwa hari Sabtu adalah ulang tahun Shopee. Jika Shopee belum memiliki rencana, ia ingin mengajak berlibur ke resort milik temannya. Ia juga menyarankan agar Shopee mengajak Amy sebagai sahabatnya, supaya Shopee tidak merasa kesepian saat merayakan ulang tahun. Selain itu, sang ibu juga ingin mengenal Amy lebih dekat. Shopee pun menyetujui usulan tersebut. Adegan pun berpindah ke rumah sakit. Bu Nalin memberitahu ibunya bahwa dokter telah memutuskan untuk menjalani terapi menggunakan obat khusus. Mendengar hal itu, ibunya bertanya dari mana Bu Nalin memperoleh biaya pengobatan tersebut. Bu Nalin menjelaskan bahwa ia masih memiliki sedikit tabungan. Selain itu, bulan depan dia juga akan menerima bonus dari sekolah. Ibunya pun mengucapkan terima kasih dan mengatakan Bu Nalin adalah anak yang baik. Adegan pun berpindah ke lobi sekolah. Bel yang baru tiba di sekolah berhenti di depan deretan foto siswa berprestasi yang dipajang di sana. Ia memperhatikan foto-foto tersebut sejenak sebelum akhirnya berjalan menuju sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Ern sedang duduk sendirian. Bel kemudian bertanya kepada Ern tentang keberadaan Bu Nalin. Ern menjelaskan bahwa latihan bahasa Prancis belum dimulai karena jumlah anggotanya masih belum mencukupi. Ern lalu bertanya mengapa Bel ada di sana. Bel menjawab bahwa ia juga mengikuti kompetisi bahasa Prancis. Mendengar jawaban itu, Ern tampak senang. Bel kemudian bertanya apa yang sedang dilihat Ern di ponselnya. Ern menjelaskan bahwa ia sedang melihat video Amy yang mengcover lagu milik Manfred, salah satu pasangan favorit Ern. Ben pun ikut menonton video tersebut. Tiba-tiba sebuah notifikasi masuk ke ponsel Ern. Sebuah pesan dari pengikutnya di video konten terlarang yang mengatakan, bahkan tanpa melihat wajahmu, aku sudah tak tahan lagi. Membaca isi pesannya, Ern tampak terkejut. Ia segera meletakkan ponselnya di atas meja dan bertanya apakah Bel sempat melihat isi pesan tersebut. Bel mengangguk pelan. Ern kemudian meminta Bel untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Bel hanya menjawab, kepada siapa dia akan mengatakan. Ern menghela napas dan berkata bahwa Bel pasti kini memiliki pandangan buruk tentang dirinya. Namun Bel justru bertanya, mengapa Ern begitu memperdulikan pendapatnya. Bel kemudian berkata bahwa hanya diri sendirilah yang benar-benar mengetahui siapa dirinya. Meskipun suatu hari nanti orang lain mengetahui banyak hal tentang dirinya, maka akhirnya hanya dirinya sendirilah yang memahami siapa dirinya sebenarnya. Menurut Bel, itulah yang paling penting. Bel juga mengatakan bahwa selama mengenal Ern, ia belum pernah melihat sisi buruknya. Sebaliknya, Bel melihat Ern sebagai orang yang bekerja keras dalam belajar, dan juga Ern adalah orang yang paling hemat. Karena itu, Bel yakin setiap keputusan yang diambil Ern pasti memiliki alasan yang tidak diketahui orang lain. Bel kemudian berjanji bahwa jika suatu hari jika ada orang yang mengejek Ern karena bikin konten terlarang karena haus uang, Ern harus memberitahu dirinya. Dia akan meninju wajah orang tersebut untuk Ern. Mendengar perkataan itu, Ern akhirnya tersenyum. Ern lalu meminta Bel berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Bel langsung menyetujuinya dan berkata dengan bercanda, demi kehormatan kepala sekolah. Keduanya kemudian saling mengaitkan jari kelingking sebagai tanda janji sambil tersenyum. Tanpa disadari, Bu Nalin ternyata sempat mendengar percakapan mereka dari luar ruangan. Awalnya ia berniat masuk, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya dan memilih pergi. Di sepanjang perjalanan, Bu Nalin teringat pada percakapannya dengan kepala sekolah saat pertama kali diterima mengajar di sekolah tersebut. Kala itu kepala sekolah memintanya untuk mengenali karakter setiap siswi yang ada di sekolah tersebut. Apabila menemukan perilaku yang berpotensi menimbulkan masalah serius, Bu Nalin diminta segera melaporkannya kepada pihak sekolah agar dapat ditangani lebih awal. Bu Nalin sempat mempertanyakan apakah hal tersebut tidak melanggar privasi siswi. Namun kepala sekolah menjelaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan masa depan para siswinya. Saat itu Bu Nalin akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Kini setelah mendengar percakapan Ern dan Bel, Bu Nalin memutuskan menemui kepala sekolah. Sesampainya di sana, kepala sekolah langsung bertanya apakah ada siswi yang berpotensi mencoreng nama baik sekolah. Adegan pun berakhir. Episode 2 pun selesai. Jangan lupa menyaksikan series aslinya di channel YouTube FRT Entertainment. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.